Saya dari dia cabutnya udah kelihatan. Oke. Ben, orang resign ayeuna. Cek urang. Pemikiran beuteung urang opatan aing jadi nomor 2 kafe euy. Mane BBJL teh jeung urang barengan gitu kan. Orang di nomor 2 keun nya. Drop gitu. Reaksi sih lebih ke physically ya, kayak body shaming ya. Lebih Body kayak, shaming. nggak cocok di vokalis nih, mukanya nggak komersil. Lebih ke apa ya, lebih ke oh nggak ganteng nih. Masuk dulu. Oh, jadi Peter Pan. Boril teh sempat jadi pembukanya kafein, guys. Gitu ya, zaman-zaman itu ya. Kita pada dua-duanya. Dia emang mikirin kita enggak Iya. waktu dia pergi sendiri. Nah itu. Halo Sobat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita tidak hanya ngobrolin artis doang, tapi kita juga ngomongin sisi lain tentang industri musik yang jarang dibahas sama orang-orang. Gue Eri, mari kita bahas. Generasi di kita nih kedatangan band legendaris nih guys. Salah satu band yang dulu namanya melekat banget di pendengar pencinta musik Indonesia. Penghargaannya juga banyak zaman dulu. Ya, generasi 2000-an, 90-2000-an lagu-lagu mereka seperti kayak lagu Hidupku Kan Damaikan Hatimu, terus ada lagi judulnya, banyak lagi yang hitsnya lagi. Hari ini kita bakal bahas di era barunya mereka ya, dan dengan vokalis yang baru guys, bukan vokalis yang lama ya, sekarang udah vokalisnya baru. Oke, langsung aja kita sambut Kafein guys. Rame. Kumaha damang. Alhamdulillah. Damang. Oke, sebelum kita ngebahas dengan pergantian vokalis baru, sebenarnya gue penasaran banget dengan awal terbentuknya Kafein sih sebenarnya. Saya sebutnya namanya akang-akang aja ya. Dan senior saya ini maksudnya. Sebut aja nama aja lah. Oh, nama aja. Oke. Sausia kan? Iya, penasaran banget sih kebentuk pertamanya Kafein. Terus katanya emang pernah berganti vokalis, berganti frontline ya vokalisnya. Terus ya yang gua tahu tuh infonya katanya terbentuk di tahun 96. Ya. Dan 96. Terus katanya orang yang nemuin Kafein ini adalah dulunya yang kesininya akhirnya menemukan satu band fenomenal Peter Pan juga aja. Dulu produsernya juga ya? Iya. Gitu. Tapi sebelum kita ngebahas lanjut, kita pengen ngobrol dulu sih guys. Jadi maksudnya pengen tahu dulu personilnya Kafein sekarang tuh siapa aja nih Kang sekarang? Tinggal berapa kan dulu tuh ada berapa orang? Sekarang. Oh, tinggal bertiga. Bertiga. Oh gitu, tinggal bertiga. Jadi sekarang tuh ya, jadi posisinya yang personilnya siapa aja sekarang? Awal tuh 6 personil. Enam Original tuh 6. Terus jadi 5 tuh di 2010 kalau nggak salah. 2011. Jadi berlima. Awal tuh berenam. Ya, karena waktu itu formasinya kan 2 gitar. Oh, dua gitar. Komplit lah ya, keyboard, 2 gitar, bass, drum, segala macem. Nah, terus kenapa jadi berlima? Karena waktu itu almarhum Dani 2013 dia meninggal. Kan dengan sakit lah ya. Terus kita ngobrol lagi nih, mau tambah lagi gitar atau gimana, terserah gitu kan. Udah berlima aja, dari situlah pakem 5 orang. Oh, jadi gitu. enggak 6 lagi. Jadi 6 lagi. Sempat berjalan dulu tuh termasuk tanpa sempat edisional gitar cobain gitu. Okay. Ya udah biar inilah. Tapi akhirnya udahlah Benny sendiri aja kata teman-teman, ya udah hayu jalan. Di situ ada ini lagi, pemain bass kan meninggal juga kan. Oh iya. Sempat. Jadi udah ada 2 yang meninggal dari original tuh 2 gitu. Okay. Cuman saat itu kalau pemain bass kayaknya harus tetap fondasi harus ada paten gitu kan. Iya. Itu 2005 sebelum Dani sebetulnya ya. Iya. Dani masih ada waktu almarhum pemain bass nggak ada tuh. Itu masih edisional, termasuk Beben Tifa pernah tuh. Oh, Beben pernah. pernah. Nah, orang tuh hafalnya. Atau Untung cerita nih. Ini sejarah Beben tuh kan. Beben pernah sama Kafein 2008 kalau nggak salah. 2008 ya? 29 soalnya udah masuk Naga Suara. Nah, perpindahan 2008 2007 ke kan jadi si Kafein itu masih ada off air. Cuman karya waktu itu kan ke pending kan.
album 4 tuh kosong, tapi Oven masih jalan. Tapi pemain bass meninggal nih, jadi adisional dulu. Saya bawa Beben. Berarti ada 2 Beben di kafe ini. Iya. Sampai ada orang nelpon saya salah. Oh gitu, namanya Beben. Cewek nelpon saya Beben. Aduh. Ben, nanti gua kabarin Itu ya. ceritanya. Kenyahoan, Ben. Terus di situ malah sempat ajak bergabung saya Ke Beben. ke Beben. Oh, terus Beben gimana? Itu sempat berjalan berapa lama sama Beben waktu itu? Setahun. Oh gitu. Main Oh, terus sama Beben segala macam juga. Itu sebelum udah rekaman tapi udah. Ya kepengen kosong tuh. Kepengen tapi udah ada single yang Udah ada album pertama. Oh, udah ada album Itu kan pertama. Album pertama tahun 2000. Beben masuk meninggal 2025 tuh pemain bass cafe-nya meninggal. Edisional Roni pernah ya. Roninya. Kakaknya Roni Sopir. Kakaknya. Oh, Roni kakaknya Kang Sani, kakaknya. Roni sibuk, jadi akhirnya saya coba ngajak Beben. Oke. Nah, Beben setahun malah sempat ngajak. Singkat cerita, Ben, kayaknya cocok yuk. Itu pas ngajak tuh kita main waktu di mana ya, di pantai mana gitu di Sumatera tuh. Beben sempat ikut ya? Coba cerita. Aduh Ben, udah kendian Rocky. Jadi itu. Oh iya. bikin rock Oh ya, itu Mak. mah tahun 2010-an ya? 2008. 2008-an. Oh Karena iya. kita masuk iya, Mega iya. Suara 2009. Oh iya betul. Gary apa betul. Beben nggak bisa. Oh iya. Akhirnya saya bawa Gagan. Betul. Saya bikin band juga saat itu sama Rocky nih. Rocky Timannya sama kemana? sama si Bojes. Tapi gua saya tuh waktu itu udah nanti ceritanya kemana? Ini saya yang nanya ya. Oh ceritanya. Beben Oke. aduh Ben, hayu sih saya udah klop enak gitu kan. Karena si kafein mah narik personil tuh berproses dulu. Oke. Berproses dalam artian jamming, edisional bareng main kerasa Nyaman. Ayo lah, enggak tiba-tiba, yuk jadi enggak kayak gitu. Jadi 2008 Beben kayaknya nggak bisa, ya udah nyari lagi. Oke. Tambah sulam lagi ada. Gitu. Gitu. Jadi setelah Beben itu mah Beben kayaknya kan tidak lanjut. Tidak lanjut. Akhirnya si Gagan ada tuh. Oh kan Gagan. Itu paten tuh Oke. sama Kavin. Oh, gitu. Masih sama Dani ada tuh berenam. Oh, saya baru tahu loh ini. Iya. Iya, padahal si Beben ceritanya sering itu. bareng saya padahal. Iya. Cuman bongkar pasang personil karena sesuatu hal aja sih meninggal ya. Tidak karena dia keluar Yang nggak ada masalah nah, apa-apa. Itu nggak ada masalah Itu. apa. Nah, itu sekilas tuh jadi kebocorin dulu nih. Sebelumnya pengen ngebahas dari sebelumnya dulu. Ya. Jadi pengen bahas sebelumnya dulu tuh. Jadi kan waktu itu tuh balik lah era flashback ke tahun 90-an berarti ya. Tadi kan udah 2000-an yang barusan. Ya. Pengen ngebahas yang tahun 90-an lagi. Nah, itu kan awal kebentuknya itu kan katanya sempet siapa ya? Kang Noy yang Noy, menemukan iya, Kang Noy Java Jack yang menemukan kafein. Itu proses sampai ketemu Kang Noy itu kan sebelum ketemu Kang Noy berarti ngapain dulu tuh kafein. Nah, terus sampai ketemunya itu dan akhirnya sampai rekaman. Itu gimana ceritanya sebenarnya? Tahun 90-an itu. Ketemu 90 akhir ya? Ketemunya di mana? Depan rumah. Oh, depan rumah. Karena kan depan rumah teh bener-bener depan rumah sama Benny. Kang Noy ya? Iya. Oh, tetanggaan. Tetanggaan. Oh. Jadi JJ juga dulu Java tuh Noy di depan Benny. Yang drummernya Edwin di Oh, sebelah Edwin, kanannya. Edwin Beda di- RT oh, di lagi. situ juga? Di situ juga Oh, semua. jadi kalau rapat RT suka teh jadi pride ngumpul. lah, gitu. Ya. Oh gitu. Gitu. Oh, jadi tetanggaan ketemu awalnya. tetanggaan. Terus Karena dan lagian saya dulu kan sering nonton ya. Java Jack. Java Jack. Oh iya. Wah, Oh, lagi hype banget ya Java Jack. nonton di kafe gitu kan sering lah. Tiba-tiba jembatannya ke situ. Iya. Nah, akhirnya punya materi nih gitu kan. gitu. Itu tuh 1996. 96 ya. 96 sebelumnya. Oh, udah ngeband 96. Udah ngeband. Saya tuh masih SMA. Dulu tuh Makanya senior. dulu tuh saya masih latihan, main di kafe juga audisi ya. Audisi. Keterima enggak keterima. Itu aja pokoknya banyak latihan sampai orang studio teh latihan wae itu Latihan kira main tara. main tara eta bae we dah hobi. Oh gitu. Jadi seneng we gitu. Jadi natural ya gitu. Maksudnya main band hobi 17-an pasti main kan di tiap RW masing-masing main 17-an we. Kan gitu ceritanya kan jadi hobi. Akhirnya Kang Noy ketemu kasih materi ya saat itu. Ke Kang Noy. Iya. Tapi bikin lagu mah udah ya gitu. Udah karena ada flashback lagi ke belakang nih.
karena kita sempat masukin di 97 ke Kang Nui Oh, mah iya, sebetulnya iya. 98 99 sih ke Kang Nui mah. 97 sempat masukin di 10. Iya, Nama jadi label besar itu kalau nggak salah ya. di 10 tuh coklat, kurang lebih ya coklat, padi. Oh, ada padi. Di kompilasi pertama Indie 10. Indie 10. Itu meledak album kompilasi itu. Jembatannya situ, pintu masuknya sebetulnya. Jadi pas begitu kita melaju buat ke album tuh, yang lain mah kan udah prepare, kita mah pada kuliah, beresin kuliah aja dulu lah. Terus tuntas kuliah kan jarak ke 98 99 tuh, Java Jab udah mulai santai, saya ngumpulin materi. Gitu. Tapi pernah ini nggak kafein sebelumnya awal-awal kalau kita sempat dengar informasinya kan kayak sekelas Peter Pan saat itu kan sempat main di kafe. Kafein pernah gitu juga nggak reguler? Pernah dulu, tapi sebenarnya Kafein bukan band kafe sebetulnya. Bukan ya? Mah. Itu mah karena gara-gara mau keluar album saya waktu itu latihan lah. Oh, jadi uji mental, uji di mental, panggung gitu. test drive. Akhirnya jeda mau rilis album. Nah, ada salah satu kafe baru di Bandung, Sapuli di Ciamplas. Oh, di Kosong Ciamplas. banget, baru yang main siapa ya? Waktu itu The Gypsy Can. Yang di Sapuli itu siapa lagi ya? Baru sedikit. Baru sedikit ya. Ben mau nggak main kata lu itu di kafe, hitung-hitung latihan, ayolah uji mental aja, jadi biar ke depannya keluar album teh udah siap gitu. Tapi udah punya kompilasian ya saat itu Iya ya. gitu, jadi ayo jalan. Jalan aja, sehabis itu langsung dibawa sama Kang Noi gitu. Enggak, udah itu tuh udah diproduksi. Oh, udah produksi. Tinggal mau rilis. Tinggal mau rilis. Nah, itu waktu itu rilis di label independen atau di major kan? Major sebetulnya. Major. Namanya cuman indie record aja sih, kayak bahasanya indie record nama labelnya. Barulah dari situ single hitsnya itu. Kafein keluar semuanya dari yang Iya. akhirnya yang sekarang publik pada tahu Ya alhamdulillahnya lagunya ya. gini, promosi mungkin kalau dipikir saat itu main di kafe yang kita niatnya jamming cuman uji mental Hah? sebelum single keluar. Jadi udah ngumpulin masa sendiri. Udah punya masa? Wah, saat itu pernah cuma 5 teman-teman kuliah, teman SMA bagi-bagi nih tiket nih 50 biji. Wah, Oke. yang nonton 10. Oke. Minggu depannya lagi Minggu dikit. depan banyak, Lama-lama agak mulai penuh nih. Mulai penuh. Jebret single keluar, kita juga nggak tahu bakal rame atau enggak single ya. Iya. Jadi orang tuh tahu tuh sudut ke situ. Oh, Kafein main di situ, lagunya ini nih. Jadi mekar gitu. Jadi banyak ya. Jadi Apalagi tiap main tuh edan penuh pisannya. penuh bisa. penuh banget. Emang Kafein gila banget zaman itu. Tanpa disadari ya, mungkin Gila itu salah satu yang niatnya kita mau jamming, akhirnya single keluar si yang punya kafe juga, dah tahan dulu deh di sini. Ya buat dia kan untung pada datang ke situ Iya, kan. iya. Oh, ini main udah mulai jalan nih, tiap pulang jam 2 subuh tuh langsung cabut keluar kota. Iya, tour mulai jalan. dua event. season main terus geber terus kan akhirnya Akhirnya berhenti nggak berhenti. di kafe itu. Udah satu season aja, yang satu lagi ada band tuh. Nah, ya, Mau tetap di nego. Peter Pan. Oh, Peter Pan. Iya. Sebelumnya sih ada second act masuk dulu. Oh, jadi Peter Pan. Boril teh. Sempat jadi pembukanya Kafein, guys. Gitu ya, zaman-zaman itu ya. Kita pada dua-duanya pada muda ya. Tapi itu Beda berapa hebat ya, tahun. Kang Noi ditangkap semua akhirnya ya, 2 band itu ya. Iya. Iya, iya. Ditangkap semua hebat Ya pisan. si kafenya lagi jalan banget. Ya Kang Noi mungkin bikin satu progres kompilasi 2002 malam. Oh iya, saat betul. itu Iya. ngumpulin materi ya. Termasuk Karena salah satunya. Kang Noi ada di Sapudi, orang kan pada ke situ. Betul. Kumpul di situ, ada demo, Kang Noi ada di situ sama kafe ini. Datang pada ngirim ke situ. Jadi aku bacanya teh gini, Kang. Jadi di saat waktu albumnya keluar, yang lagu hitsnya Kafein yang pertama itu meledak kan itu jadi dengan peralihan lepas dari kafe itu sebenarnya berbarengan ya. Berbarengan. Jadi makanya kafe itu bukan main kafe sebetulnya. Nah soalnya kan yang Kayaknya dari dulu mesin kafe nggak masuk-masuk. Oh, iya. yang gue tahu Jadi gini karya sebenarnya karena kan nggak semua label seperti itu ya, maksudnya kadang-kadang masih ngebebasin di saat rilis masih ada di kafe gitu. Kalau aku pernah cerita sedikit aja nih, jadi waktu itu tuh saya kalau aku tuh 3 bulan sebelum rilis itu disuruh berhenti dari kafe, Kang. Oh, Kafein nggak ya? Enggak. Oh, Yang kita yang minta si si kafe label tuh nggak mau, pokoknya lu nggak boleh main di kafe lagi, itu langsung di ultimatum. Enggak sampai ya, kalau kurang enggak. Jadi akhirnya pas Mei Oktober rilis, berarti kan dari pas banget Januari masuk di kafe itu tuh kan belum deket rilis. banget itu. Ke Oktober kan panjang tuh. Iya. Rilis lah single. Jadi kagok setahun lebih si kafenya nggak mau saya suruh berhenti. Oh, oke. Udah terusin aja dulu karena
lagi head Masih kan situ jalan, kan lagi masih jalan jalan kan. berarti. Untung buat si kafe juga dari Jakarta dari mana datang ke situ. Ya lama-lama Atau kalau diterusin lah gampang nonton kafein mah kadinya wes. iya gitu. Jadi gitu. Ya otomatis Ada plus minusnya kan sebenarnya ya gitu. Udah daripada dari situ pergi keluar kota kan capek juga 2 season main. Nah barulah dari situ semenjak dibawa ketemu Kang Noy, akhirnya sempat main di kafe. Iya. Akhirnya berbarengan dengan itu rilislah single album ya, album pertamanya album, gitu. iya. Oh gitu ceritanya ya guys. Seru pisan. Ada ekspektasi nggak waktu itu waktu kafein masih main di kafe, terus keluar album, iya album meledak. Oh gue yakin deh meledak gitu nggak? Enggak ada. Justru yang ekspektasinya apa? Liris di radio dengerin ya aja Gian main gitar teh ya Gian aja dengerin gitu sih. Dia nggak ada, Nggak ada ekspektasi. Wah ini gue pasti meledak. Nggak ada Gian. Terus kan kadang-kadang gini Kang, maksudnya kan satu band kalau zaman dulu gue aja gitu sih dulu. Jadi ngerasanya teh mau rekaman tuh udah wah bakal jadi artis nih gitu. Enggak ngerasa gitu. Enggak, jadi nunggu rilis aja di radio. Wah jam sekian ada di radio ini nih, jam-jam Indonesia kan. Oh dengerin radio gitu. Oh anjir, enggak ada ekspektasi. Demi Allah enggak ada ekspektasi Tahu-tahu bakal booming enggak tahu lah banget. gitu. Wah, Ya itu mungkin gila. buat saat itu mungkin band yang rilis di Indonesia ya. Per tahun teh jelas gitu ya yang rilis ini. Ini booming, ini. Kalau sekarang kan banyak. Iya. Jadi betul. mungkin apa ya maksudnya band-band yang sekarang atau musisi-musisi sekarang ekspektasi mungkin ya gua pengen ini gitu. Oh gitu Itu ya. kayaknya gitu kan. Kalau kita mah ya senang gue kalau misalkan udah karya itu muncul gitu ya. TV. Nah, udah aja abis itu tuh langsung dengan babak barunya di industri, akhirnya event semakin membludak gitu ya, kafein. Orang pada tahu, terus ada kafein dimanapun dikejar orang gitu kan. Ini Zaman dikejar itu di lama rumah. dikejar gitu. Kita kan gimana ceritanya Kang? berapa deketan rumah ya. Udah panggil, oh Yudi Cafe ini. Oh gitu ya. Saat itu tiba-tiba nggak sih sebenarnya gini? Sebenarnya gini kan tadi kata Kang Benny katanya ini kita tuh nggak punya ekspektasi tinggi apapun. Gua ngerasa kayak seperti biasa aja. Tapi ngelihat nggak perubahan, ternyata publik langsung nyorot gitu. Ya, dan saya kerasanya Sampai gini. dikejar-kejar katanya akhirnya Iya. tiba-tiba itu. Sampai kita keluar Rumah kita teh. rumah di gang nih. Jadi pas keluar gang teh, berat itu keluar langsung diriung tadi. Oh diriung gitu. Iya. Terus gimana itu saat itu? Karena kan ekspektasinya nggak, loh kok gini ya gitu. Jadi maksudnya gini, oh berarti lagu saya teh lagi rame mungkin di rumah gitu kan. Baru menyadari Anak itu. kecil waktu itu kan, yang suka main bola di rumah kan, saya keluar rumah teh. Si A, itu yang di TV ya? Wah, yang di TV ya. Itu yang di itu. TV ya. Kan bingung saya kan. Oh iya ya, udah cukup. Tapi cuman itu emang gila ya Ya maksudnya. itu kan reaksi pasar ya, reaksi pasar yang kita Iya. tidak tahu. Oh berarti lagu kita terima gitu Betul. sampai ke anak kecil. Terus ya kalau lagi rame kan dulu masih ada media cetak. Betul. Betul. Bapak-bapak yang lewat. Terus kalau di Ngeliat jalan-jalan kan suka di koran gitu kan, ada di suka koran. ada yang jual-jual poster gitu kan yang Iya, gantung-gantung zaman dulu gitu. disimpan di bawah gitu. Jadi pas di Sukajadi tuh ngeliat pas lewat situ itu si Angel. Yo jadi diri. Bisa itu. Dulu media promosinya banyak pisan. Tapi mungkin karena saat itu media belum terlalu banyak ya. Jadi publik tuh gampang di drive. Iya. Ya. Misalkan ke TV begitu orang satu kali dua kali nongol TV aja orang publik langsung hafal. Iya. Ngebeda zaman sekarang. Sama media cetak. Media cetak juga. Surat kabar kayak Pikiran Rakyat, Kompas. Itu kan Hai dulu ya. itu kan maintenance dari si label untuk promosi ya. Iya. Itu tiba-tiba misalkan kayak gini nih. Media Bandung ya. Telepon. Ben bisa interview? Oh boleh. By phone kan. Nuhunnya ya udah. Besoknya keluar gitu kan. Nah gitu. Yang di dekat pasar teh. Tah, kayak sana. Ya rilisnya gitu kan. Oh iya waktu itu di interview gitu kan. Ya, itulah maksudnya tanpa disadari bahwa oh lagu kita itu diterima itu di situ gitu. Maksudnya orang Iya, udah iya. lihat, dengar dan lihat lah. Kan dulu mah dengar dan lihatnya dulu di media cetak kan. Betul. Kalau Lihatnya sekarang dari mah cetak. di kita kan. Sekarang mah sosmed gitu kan. Sekarang mah beda banget teknologi zaman dulu sama sekarang ya. Wah seru oke nya. Maksudnya seru Masih banget. ada majalah-majalah dulu. Majalah Masih ada? Hai, Aneka. Masih megang. Kadang-kadang Itu suka ada. ngoleksi nggak sih maksudnya kan Koleksi saya ada. kan zaman dulu kan ada punten ya nyebut merek aja nggak apa-apa ya. Ada majalah Hai, ada Aneka, ada Gadis, ada apa segala macam kalau Ada, majalah. simpan masih ada. Nah, itu pada ngoleksi dikumpulin sampai sekarang. Wah, nggak ora itu. Oh gitu. Masih ada. Masih ada. Masih ada.
Nah, jadi udah aja sampai industri berjalan dan seperti band-band yang ngetop saat itu pada umumnya gitu akhirnya udah rame gitu bro. Cuman saya teh ada satu fakta menarik juga sih yang pengen ditanyain terutama ini ke Kang Yudi nih. Kalau aku nyebutnya Kang Kuyud. Suy. Sui boleh. Sui boleh ya. Kalau di Bandung musisi Bandung nyebutnya begitu ya. Nggak ada panjangannya, Suyudi. Suyudi. Udah, Suyudi. Ada yang nyebut Kang Kuyud juga ada ya? Ada. Ada ya? Kuyud ada, Sui ada. Sui ada. Nah ini ada fakta menarik dari Kang Yudi yang saya mau tanyain. Karena sebenarnya yang dapat info tuh bahwa Kang Yudi itu adalah salah satu pendiri band besar juga yang sebelum bersama Kafein ya. Gitu. Boleh saya sebutin nggak apa-apa ya. Kang Yudi ini salah satu pendiri salah satu founder ya. Mungkin bisa dibilang. Boleh disebutin Kang bandnya apa Kang kira-kira dan ceritakan Dulu zaman itu. waktu tahun berapa ya itu 94 ya Ben? 94 ya? 94 saya sempat sama bikin sebetulnya dengan nama kalian pasti tahu lah nama 5 Minute. Iya. Kenapa namanya 5 Minutes? Karena kita waktu itu kan di Karangtineng tuh. Ada acara 17 Agustus dan kebetulan kita kan suka ngumpul di rumahnya Ricky. Rumahnya Ricky yang keyboard. Nah, dan Ricky itu kan teman SD juga. Nah, jadi sering ngumpul pas ya teh rumahnya sering band-bandan, tapi nggak pernah manggung di sama di daerahnya gitu. Jadi ceritanya mirip kayak band nih waktu. Udah manggung aja, cuma gitu. Jadi sok latihan mana bisa lagu apa? Sok latihan lah. Buru Ya, sebentar lah. Gitu. Oh, gitu. Jadi, latihan tuh cuma 5 menit. 5 menit. Naon. Oh jadi cerita nama 5 minutes waktu Ya, itu jam ini cerita tentang itu ya Kang Yudi ya gitu. Oh gitu ceritanya. Jadi salah satu founder dong ya bisa dibilang ya Kang Yudi itu. Tapi sampai sekarang gimana? Tapi udah nggak ada hubungan apa-apa sekarang mau udah. Nggak ada apa-apa. Jadi maksudnya kita masih tetap baik. Baik aja. Sering komunikasi. Masih kontakan sama teman-teman yang saat itu ada misalnya Kang Ricky itu masih masih. nggak ada problem atau apa nggak ada ya sama sekali. Dan sebetulnya nyambung dari Yudi dulu dari FM ada ada satu support juga dari Ricky sebetulnya si Kafein awal tuh. Ada sebenarnya yang mungkin orang tuh nggak nyebutin ya jarang. Jadi Nah ini mungkin banyak yang nggak tahu kan? taunya Kang Noi kan. Taunya Kang Noi gitu kan. Kang gitu. Noi itu di album. Iya. Nah kalau Kang Ricky karena dia bekas FM, bekas Kardus. XFM, komunikasi berjalan. Masih jalan. Dan saya juga sama Ricky teman SMP. Oh satu SMP. Satu alma mater. Jadi Ben orang nyanyiin lagu yuk, di mana aja deh kasih Ricky lah. Nah awalnya kau yang terpergi dibikin demonya di Ricky. Ya, Oh sama Kang pakai Ricky. test cam dulu zamannya Tascam ya. ya. Ricky udah benar. ada. Masih kan analog lah dulu itu ya, zaman-zaman analog ya. Jangan lupa sama Ricky, maksudnya emang kita awalnya dari situ demo dari Ricky dibikin demo, Iya. demo udah jadilah. Berarti keterikatan dan keterkaitannya antara Kafein dan 5 Minutes itu cukup kental sekali ya sebenarnya ya, saling support. Ya, Kita 3 lagu ya Ben ya? 2 lagu dulu tuh Berakhir. Satu untukmu. Oh yang Oh apa ya tiga. Oh itu 3 demo. yang tiga disupport demo. sama Kang Ricky waktu itu kemarin. Jadi Ngilu rekaman lah, Rekaman video kan gitu kan. orangnya suka ngulik ya. Jadi iyalah orang aya lagu ya. Pengen pangentakeun lah. Oh ayo lah orang pangentakeun lah. Yang si Kuyut mah Oh, iya. Bikinin deh. Iya karena ada story, Karena ada ada story, story, ada ada keterikatan story di sama Ricky sama- cerita yang cukup kedekatannya ya zaman itu. Akhirnya bikin di situ, terus masukin radio. Ada yang masuk ke album pertamanya lagu apa Iya, aja? itu Kau Yang yang Terpergi tiga itu. Kau Yang Terpergi itu. Yang ini satu untukmu, Satu untukmu itu, terus setelah satu untukmu berakhir masuklah yang berakhir sama Kau Yang Terpergi. Itu berakhir di satu untukmu juga di Riten. oh ini Satu lagu. Iya, maksudnya pas recording Oh, iya, kan. iya. Oke. Jadi pas yang Kau Yang Terpergi itu dibikin setelah 2 lagu ini, masukinlah ke radio dulu di situ. Radio dulu. Berarti sebenarnya keterlibatan Kang Ricky cukup kuat ya zaman itu ya. Aduh seru pisannya ceritanya saya baru tahu juga mungkin buat teman-teman juga yang nonton nih sesuatu yang jarang diekspos Iya, hal ini ya. sering Bener nggak sih? diucapkan sama kita. Saya gitu waktu ini ya interview, cuman ya akhirnya kepotong-potong ya. Sebenarnya itu ya awalnya sih Ricky dan Kang Noi. Oh iya. Oke. Nah, berarti itu story-nya dari yang
berawal dari Kang Yudi sebagai sempet bareng-bareng Kang Ricky di 5 Minutes juga, terus sampai akhirnya bikin kafein, dan akhirnya kafeinnya masuk ke area industri, meledak dan berjalan. Pokoknya heboh lah tuh Indonesia saat itu dengan lagu yang video klipnya ada di pantai itu tuh. Itu. Nah, tapi berjalannya itu kan otomatis kesuksesan udah diraih segala macam, terus apapun yang exposure publik udah didapat oleh kafein saat itu, timbul nggak sih ego-ego dari personil, dari apa berjalannya waktu sampai sekarang gitu, sampai akhirnya si kafein ini dengan kondisi-kondisi yang sekarang akhirnya tinggal bertiga gitu. Itu banyak trouble, akhirnya ada trouble lagi nggak sih, perseteruan atau di dalamnya karena ego gitu nggak? Kalau di album berapa sih ya, maksudnya mulai ada muncul, ya itu wajar ya, ngebangun ya komunikasi yang semua band pasti begitulah di album 3 ya. Pasti masalah itu ada ya. Pasti masalah ada. Pasti gitu masalah kan. ada. Ego karena mungkin popularitas, situasi publik gitu kan, menyoroti kita seperti apa. Cuman memang si Kafein tidak dipublish secara entertain saat itu kan, jadi adem-adem aja, seolah adem-adem ya, pasti ego ada di situ. Di album 3 mungkin bisa jadi kan muncul ego dari bermusik, ego dari secara kita komunikasi, tapi alhamdulillah masih terjaga saat itu. Itu. Akhirnya itu mulai agak akhirnya agak jadi berkurang si personil itu nggak jadi utuh lagi kayak yang formasi awal itu semenjak kapan? Itu tuh Kang itu kan produser dan manajer ya. Iya. Album pertama. Singkatnya 2008 selesai itu. Karena Kang juga sibuk sama Peter Pan saat itu ya. Ini gimana soalnya bandnya meledak semua. Nah, si Kafein 2004 sampai 2008 tuh lagi ngobrolin masalah album 4 ke pending saat itu kan. Kumaha. Akhirnya resign aja lah, selesai ya sama si label saat itu. Dengan resellnya dengan label, Kang juga resign juga dengan si Kafein. Soalnya Kafein udah bisa, udah gede lah. Akhirnya punya tim sendiri. Disitulah nggak ada manajemen kan. Karena mungkin nggak ada manajemen, ya itulah muncullah kelimpungan, akhirnya mulai agak mungkin keinginan kita masing-masing kan punya ya segala macam ya, disitulah. Jadi mulai. Tapi sebetulnya masih aman sebetulnya waktu itu kan, masih ada rasa ya gitu ya. Ya udahlah, dalam apapun gitu kan. Jalan lagi apa kan, agak suara jalan kan. Oh gitu. Jadi semenjak itu sempat kehilangan induk. Ya itu. Kayak kehilangan induknya ya gitu. Jadi untuk keputusan masalah off air. Tapi sekarang udah mulai ada lagi nggak? Maksudnya setelah Hang Noi terus itu Kafein, teman-teman Kafein nunjuk lagi orang gitu, maksudnya untuk sempat nunjuk berapa orang ya? 1, 2, 3. 3 ya? 2 ya? Orang. Si sama si Hendra. Itu kan Krisdayanti enggak? Sebutan aja. Belum ya? Krisdayanti. Enggak jadi. Bukan Krisdayanti itu ya, bukan. Sebutan aja kita oconnya gitu. Itu jadi ya masih bisa berjalan lah ya. Mungkin dengan kondisi si personil ini mungkin dia berat, mungkin saya perhatiin dia gitu. Tapi akhirnya balik lagi ke intinya gitu. Di situ kan muncullah ego bermusik, ego memutuskan event, memutuskan segala macam lagu untuk berkarya. Wah, di situ ya akhirnya kita masih bisa saling menurunkan ego lah. Nah segala macam. Jadi saat itu tuh sempat ada 3 orang ya yang tadi bilang 2 orang yang megang. Itu panjang dalam sebentar. Yang satu setahun 2010 ya si Yosi. Yosi mana ya? Nozel. Oh, Oci. Oci setahun. Ada di situ Hendra Himen ya apa? Himen. Ini Kafein tuh bahasanya banyak banget ya. Himen, Krisdayanti. Tapi itu kenapa nggak bisa bertahan lama dengan manajer itu, Kang? Apakah
Karena gini, band kadang-kadang ada berseterunya juga dengan manajemen. Biasanya di faktor-faktor tertentu. Apakah mengalami hal-hal itu juga nggak kafein dengan Kalau manajemen? itu sih enggak sih. Nggak ya. ada. Mungkin akhirnya si Enci waktu itu lepas dengan sendiri ya. Oh, oke. Gini. Nah kalau Hendra pas di Naga Suara 3 tahun tuh. 3 tahun. Naga Suara selesai, ya apa sih si Cafe itu nggak bikin klausul kontrak ya kalau pertemanannya. Iya. Kan Nah ya. itu sih sebenarnya. Jadi Iya. selesai. Nah, Gentleman agreement we. Jadi, Nah, makanya waktu sama resign sama Kang Lo yang notabene-nya bebarengan 8 tahun gitu ya. Bodor main. Ben kumahanya ngumpul di rumah kan. Ketemu di rumah di kamar ngobrol. Ada apa Ben? Cari cing deh, bingung ngobrol naon dia. Iya. Akhirnya bingung kan? Iya. Karena moral. Iya, moral. Betul. Nggak ada kontrak, nggak ada perjanjian nyebutin apapun. udahan kagok. Iya. Kamu yang kagok gitu kan? Iya. Oh, naon jadi si Surya dia teh bingung berarti kan gitu. Tapi memang Kagok gitu. kerja sama tuh memang penting ya. Penting. Sepenting itu kah sebenarnya? Sepenting itu sebenarnya Kak. Kalau kita memang Agreement kalau itu saya sebenarnya. pribadi ya saya lebih harus ada kontrak sih sebenarnya. Kamu profesional gitu. Semore-molinya tetap ada koridor. Ada koridor bahwa ini ada sekat untuk kita kerjasama. Ya, memang kan teman-teman bisnis-bisnis bilangnya gitu kan, teman-teman bisnis-bisnis ya. Kita harus ada klausul kontrak yang mungkin kontraknya sama-sama tahu dulu lah gitu kan. Oh ya udah, tinggal dibuat seperti itu. Oke. Kagok dirinya. Ya sih emang penting banget sih sebenarnya. Karena hal sesuatu tuh biasanya timbul masalahnya di belakang. Kalau nggak ada Betul. perjanjian-perjanjian, kalau tidak ada yang membatasi gitu, nggak ada yang bentengin. Bener Memang kan? itu memang zaman sekarang harus begitu. Harus begitu sih sebenarnya. Borwol band, rumah pun atau broker Iya. pun apapun pasti begitu. Iya betul. Karena Ya, kita penting bisa banget. menunjukkan ya ketemu musyawarah, nah ini kontrak ini ingat tak? Jadi akhirnya menyadarinya ke situ. Iya. Tapi Dua-duanya. sekarang kafein apapun udah baik harus ada perjanjian. Ya sekarang kan ada manajemen baik kontrak. Baik kontrak. Berapa memang. tahun sekian tahun. Nah, Iya, jadi kita jelas ya Jelas. mengakhirinya juga enak gitu. kalau misalkan kita nih udah Ini enak, nih, misalkan dia Nah. manajemen mau nggak kontrak, hayu Ben, hayu bareng bikin kontrak, hayu bikin kontrak. Iya benar. Enak kan Nah, jalannya. benar. Berapa tahun? 2 tahun. Nanti pas begitu 2 tahun, ya udah mau 2 tahun, terusin nggak? Tapi kita kayaknya enjoy ya. Tambah adenum lagi, tambah lagi. Kan Iya. enak kan? Betul. Nggak asal Betul. nggak kagok gitu. Betul. Tuh kontrak kumahannya ya. Nah itu. Tulisan Nah kagok. makanya buat teman-teman juga ini harus Iya, harus begitu. ada pesan ini sih, ada pesan penting sih bahwa segala sesuatu kerjasama itu memang harus by perjanjian yang jelas. Ya. Jangan agreement gentleman itu kadang-kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau ada miss atau apa gitu ya. Iya. Kalau ada kontrol tuh kan jadi si pihak satu pihak kedua juga kan ada tanggung jawabnya. Betul. Jadi dia lebih bisa lebih tanggung jawab untuk kalau pegang band gitu buat Iya. buat job-jobnya atau betul. apa gitu. Jadi Betul. dia bisa lebih ngaco. Ini banyak banget tuh yang harus diurus ya. Baik. Ngerokok dulu aja nggak apa-apa. Kang minum aja dulu Kang. Ini ada kemarin di support dari Sierra. Bisi Cuma halus. aneh nanti kenapa sih teman-teman suka canggung? Sebetulnya si kertas itu berbicara pas begitu kejadian. Betul. Gitu. Betul banget. Betul banget. Udah tuh. Yang label juga, yang sama label juga bikin kontrak aja. Betul. Jadi kan diobrolin, udah berjalan mah santai sebetulnya mah. Kalau Jangan tegang gitu kan. Karena aturannya udah jelas semuanya gitu. Bener Itu banget. aja, Itu pun kalau misalkan di musik tuh ya kontrak dengan label, kontrak dengan publishing, kontrak pemakaian lagu, kontrak dengan manajemen artisnya, itu memang harus jelas banget. Jadi kita tuh dibuat disiplin gitu. Betul. Ada sesuatu yang harus kita acu. Iya itu. Itu lebih Ada tujuan lah jelas. Tujuannya jelas. Baik buruknya akan terselesaikan dengan baik nanti kalau aturannya jelas gitu guys. Gitu. Udah kemana-mana nih ngobrolnya. Panjang telinga ngobrol masalah itu ya. Iya. Sekarang kela ini jadi makanya saya Iya, juga iya. makanya saya Akhir ini deh. makanya Iya, makanya makanya Tilas lah, iya. ini napak tilas dulu. Nah jadi juga nggak tahu kan. ini juga mau saya tanyain nih gitu. Nah ini sekarang giliran kita ngelihat salah satu sosok baru di kafein. Sosok baru yang dulu sebelumnya si AAR. Bener kan AR ya? Sebelumnya AR. Saya nggak nyebut nama deh. Sekarang ada satu sosok baru sebagai frontline-nya di kafein ini salah satu vokalis yang
baru nih, ada namanya Kang Cikin. Halo. Kang Cikin ya. Belum kenal. Ini Kang Cikin, asli orang Bandung bukan ya? Di Cirebon. Oh, cuma Cirebon. ada Darah Nasi Bandung. Jamblang, nasi Jamblang. Nasi Jamblang. Priben Kabare. Iya kabare. Apa? Itu Semarang, Mas. Oh Semarang. Kalau Cirebon Priben. Oh Priben. Priben Kabare. Priben Kabare. Oh gitu beda ya. Beda. Nah, ini saya mau nanya nih, mungkin ini Kang Cikin aja yang cerita ya, gitu. Ini tuh Boleh. pertanyaannya buat Kang Cikin. Jangan sebenarnya. Kang Cikin masih muda. Iya, saya paling muda di sini. Oh, paling muda ya nggak apa-apa lah. Daripada saya panggil Teteh. Kakak. Ya Cikin aja kan? Iya, Cikin siap. ya. Ini Cikin waktu itu kan saat ini kan sudah bergabung di Kafein gitu. Iya. Nah, itu kan ada prosesnya tuh sampai akhirnya bisa menduduki posisi vokalis di Kafein gitu. Bisa diceritain nggak gimana sih proses pencariannya waktu itu Kafein akhirnya bisa bareng sama Cikin gitu. Katanya proses pencariannya tuh lewat audisi ya, kalau nggak Audisi, salah. betul, Audisi. betul. Itu gimana ceritanya waktu itu? Gimana Kang ceritanya, Kang? Cerita. Oh, Kang Cikin deh boleh. Mau ceritakan. oke. Sebenarnya kan basicnya emang udah ngeband lama, Kang. Di Cirebon. Di Cirebon. 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 Cirebon itu Cirebon. Caruban. Cirebon. Iya. bikin band di Cirebon, terus sering ikut-ikut audisi juga, sering main di kafe juga. Terakhir tuh sebenarnya udah nggak mau ikut audisi lagi, itu udah di titik yang sepertinya audisi sudah lelah. Tapi terakhir denger salah satu band legend Indonesia yang saya juga SMP, kalau nggak salah saya SMP tuh udah denger lagu mereka, Kafein, Kau Yang Telah Pergi lagi, itu lagi boomingnya, Kau Yang Telah Pergi. Terus sering dibawain juga jadi setlist panggung lagi itu lagu itu. Ada teman nyaranin untuk ikut ini satu band lagi nih, katanya Legend. 5 Minutes saya pernah ikut, nggak lolos. Oh pernah juga? Pernah ikut. Zamannya itu berarti yang Ali setelah Sambat. peralihan dari Kang Ricci. Nah. 5 Minutes, Niji pernah, ada band pernah. Oh Niji juga pernah. Niji pernah di 20 besar kalau nggak salah. Ada band tuh udah 10 besar, cuman nggak ada kabar, akhirnya diganti sama Kanada kan, kayak gitu. Terakhir Kafein, wah band gede juga nih maksudnya. Nggak berharap lolos sih ala gitu, udah kayaknya nggak usah ikut audisi lagi kan, udah capek udah satu untuk audisi. Tapi teman nyaranin bikin kah katanya. Bikin terakhir daftar lagi tuh dari 250 kan ya? Oh banyak ya? 250. Banyak gitu. Oh rekrutmennya kayak gimana sih waktu itu? Emang Di bikin saya kayak Instagram. Instagram aja? Instagram Iya, aja. kita Oh, terus? posting nyanyiin lagu Kafein, Videonya ke video di tag DM segala atau ke macam, DM oke. di post begitu. Nggak berharap lolos tapi alhamdulillah dikasih jalan, jadi 20 besar lah gitu. Pengumuman 20 besar, dari 20 besar ke 10 besar. 10 besar udah keren-keren nih Kang suaranya. Oh itu semakin gawat lah. Makin Udah gawat, keren semua ya. keren semua. Maksudnya udah wah kayaknya nggak berharap buat lolos nih, udah keren-keren nih. Lolos akhirnya 5 besar tuh. Lolos lagi. 5 besar berharapnya dari 5 besar itu berharapnya dulu bener kayaknya pengen live gitu tuh, pengen di live-in. Ternyata kejadian. Kalau misalkan kemarin posisi yang nggak ada live season sama Kafein, mungkin sih kan kalah kalah di audisi video ya, karena udah keren-keren banget tuh suara-suaranya. Si Akang bikin audisi live di Bandung. Di Bandung. Ketemu akhirnya, alhamdulillah nih, mudah-mudahan bisa ada jalan di 5. Akhirnya berangkat, nggak tahu berangkat ya udah jalannya mungkin ya Kang ya. Lolos jadi. Lolos. Akhirnya terpilih lah. Terpilih. Yang membuat Kafein akhirnya memilih Cikin itu Kasihan kayaknya sebenarnya. Jauh-jauh. jauh dari Cirebon. Tapi lagi punya pacar loh Kang. Tapi bener, maksudnya kriteria apa yang akhirnya teman-teman Kafein akhirnya bisa memilih Cikin sebagai udah yakin deh kayaknya vokalisnya udah Cikin yang dapat gitu. Dari sisi apanya, Kang? Dari sisi Tenang ya. tenang. Oh, dia terus tenang. Terutama saya perhatiin secara attitude juga ya. Terutama ke attitude vokalis ya. Asik gitu. Karena saya juga di STK mencari vokalis band. Bukan vokalis solo. Ah, oke. Bukan dari solo gitu. Iya, beda soalnya. Beda banget, namanya, beda vokalis banget. beda gitu ya. Saya perhatiin dia dari attitude, dari ketenangan secara karena si Iya. Kafein itu kan band yang bukan mati suri diem gitu Iya, ya. betul. Di saat vokalis lama resign tuh tetap harus jalan nih panggung-panggung. Nah saya kriteria yang memang di panggung bisa mengawasi apa menguasai panggung. Iya, betul. Ternyata dia yang lebih Bisa ya. dan memang- Akhirnya terpilih lah gitu. Kalau saya pertama jatuh cintanya pas ini, pas apa? Waduh, gawatnya jatuh cinta. Maksudnya
cara dia berinteraksi dengan Enak. dengan penonton. Dia enak aja gitu. Enak aja. Bener-bener Oke. apa ya? Ya update Enak terus, gitu. ya. Update ya gitu. Kalau lagi itu saya nggak tenang loh, Kang. Waduh. Deg-degan kaki yang geser semua. Sumpah bener. Sama Oke. band legend gitu ya. Nah, Iya tuh soalnya dari SMP udah suka sama kafein. iya, ya? dan Iya benar. cerita lucunya adalah dulu kalau sering manggung di Cirebon itu ada salah satu pengunjung kafe yang sering datang ke Cafe Chicken, requestnya lagu kafein. Kafein. Kau yang telah pergi, dan itu mau versi Chicken. Nah berarti sebenarnya kan memang udah jadi dijodohkan. kojonya. Iya, udah jadi kojo. Saat udah jadi kojo lagunya Iya. saat itu. Iya Jadi iya. kalau misalkan dirasain tuh dari dia tuh pas dia ngesol aja gitu. Iya. Ya Dapat kita lah kan gitu. dapat, maksudnya kita nge-jam tuh jangan ibaratnya kita teamwork gitu di panggung tuh. Jadi Iya. pas dia nyanyi tuh ngesol tenang gitu. Gua main kemana, entah orang merhatikannya gimana. Pas start lagu apa sih pertama? ATM ya? ATM. tuh. Nggak sesuai ya mah. Tenang aja main teh. Jadi dia juga kebawa tenang kan gitu. Jadi Iya, dia iya. lu menguasai panggungnya udah dengan publik udah enak. Gitu. Oke. Nah, buat apa Chicken waktu kan ini kan masuk ke band sebesar kafein Iya. ya gitu ya. Pasti ada pressure dong. Sebenarnya Pressure karena ada. kadang-kadang Ada. ada pressure karena pasti publik membandingkan dengan vokalis yang sebelumnya, benar kan? Dan itu banyak terjadi di band-band lain pun. Betul. Gitu. Apa yang paling bikin kamu ini nih Chicken deg-degan gitu sampai saat pertama kali bareng tampil dengan kafein tuh, karena kan pasti ada bayang-bayang vokalis lama. Ya, deg-degan sih Ada nggak sih? Ada perasaan itu? lebih ke sebenarnya kalau di panggung sih nggak ada ya kan. Nggak ada. Maksudnya Nggak ada. enjoy karena Enjoy aja. Kang pun kayak lebih mengayomi, mengayomi Hasu. mengayomi juniornya ya, mengayomi dengan oke mau digimanain, dibebaskan tapi di koridornya gitu tuh, di koridornya. Sedikit mau manggung gimana tapi tetap di koridor yang kafein gitu. Kalau lebih bikin mental sih sebenarnya dari medsos ya. Medsos ya? Kemarin sempat ngobrol awal-awal sempat Itu ceritain ada nggak sih? Kalau ini gue flashback aja. Bukan flashback, cerita hal lain. Ada beberapa kafein yang pernah beberapa personil band yang sudah X. Yang baru ya gantiin yang X-nya gitu. Itu sempat cerita bahwa banyak diserang oleh Betul. netizen, Ya, betul, netizen pengalaman. karena dia kayak nggak terima bahwa enggak kalau gue tuh nggak ini gitu. Ada sempat rame. cerita Sempat rame. Sokil. Iya. Ceritain gitu. Ya, Ayo ceritakan. bikin sempat mental down tuh karena nggak biasa nerima komenan yang banyak. Akhirnya dari setelah semenjak kafein banyak tuh membandingin Kang. Oke. Kang Rudi yang Chicken segala macam. Sempat drop juga karena kaget karena Mental ya. mentality Mentalnya bahaya itu kalau udah kayak gitu. akhirnya yang terutama nelpon lagi itu Kang Benny langsung Benny. telepon ngasih supporting segala macam motivasi. Oh iya benar juga ya, jadi diri sendiri aja Kin, nggak usah bayang-bayang yang dulu, katanya enjoyin aja di kafein. Itu yang bikin jadi oh iya bener ya udah. Jadi sekarang kalau lihat komen ya udahlah biarin aja, kan orang Biarin punya aja. hak untuk milih. Tapi dijawab nggak? Kalau misalkan Sempat ada yang jawab. sempat jawab. dijawab, sempat dijawab. Sempat emosi nggak ngejawab? gitu? Nggak emosi sih kan, Nggak. lebih ke malah jadi Ibarat "Ih, GW bener ya, misalkan bener." pacaran ya. Iya dipilih gitu kan. Dia mau ke dia harus mana ya? Enak deh kan gitu. Iya. Bener nggak? gitu sih kan. Karena si Ben tuh kayak pacaran ya. Gitu. Memprosesnya tuh gitu kan. Pas begitu dia tiba-tiba masuk ke grup, Kang, maafin kalau ada kurang. langsung down. Ya, gini ya. Cuy, si Chicken ku. Lalu pas telepon. Kin, kalau Jangan kayak panjang. orang itu Kang. Oh pernah sampai kejadian gitu? Kalau kayak orang itu Kang, kumaha Kang? Atau lu gitu dibaca atau jadi support aja, bilang aja kalau misalkan mau jawab. Ya sebetulnya nggak usah dibaca. Nggak dijawab, Nggak usah iya. baca juga sih Iya, sebetulnya. iya, iya. Tapi emang netizen tuh Netizen membuat emang gitu saya sekarang. Sedetil apapun nggak pergunakan hafal pasti. sih netizen Indonesia tuh kayak apa? Udah paling pedas, ya. apalagi Paling kan- pedas apalagi itu. di depan kan. Bilang aja bahwa Chicken tuh melanjutkan kafeinnya, bukan melanjutkan si vokalisnya. menggantikan. Oke. Melanjutkan nama si kafein itu Iya. apa? Melestarikan karyanya itu. Karena si kafein karya. Betul. Bener nggak? Jadi jangan mengganti, melanjutkan. Nggak akan bisa disamain Rudy yang 26 tahun, Chicken sampai sekarang 3 tahun jalan. Nggak bisa disamain. Saya juga akuin nggak bisa, tapi dengan melanjutkan ini, sekarang Chicken lagi berproses membuat karyanya si versi Chicken sekarang.
biar yang dulu yang senang lagu dulu silakan nanti denger ya. Oke. Yang sekarang mudah-mudahan ada menambah masuk ke generasi sekarang. Oke, Tiba-tiba keluar iya. si Kafein Benar. dengan ini Kafein siapa ya, lagunya enak yang sekarang nih. Kan orang tuh kadang ngulik ya, Iya. Kafein itu band lama yang mana? Oh pokoknya jadi pilihan dia silakan. Yang penting oke. karya kita bisa terima dua-duanya gitu. Tapi Cikin kebayang-bayang nggak maksudnya? Gue sempat gini nggak terpikir, waduh, gue harus jadi kayak Rudy gitu. Enggak, sama sekali. Enggak sama sekali. Karena saya juga Sama sekali. menanamkan begitu, jangan kamu jadi diri sendiri. Oke. Nah terus gimana ngebentuk identitas vokal sebagai vokalis nih sekarang dengan gayanya Cikin yang keluar dari DNA gayanya Rudy gitu. Akhirnya melakukan apa nih Cikin sekarang untuk gua nggak usah. Kalau dilihat dari banyak panggung sama Kafein sih kayaknya sekarang lebih liar kayaknya. Lebih liar, Iya. Jadi kalau dulu kan kalem, mungkin yang dulu lebih kalem, mungkin lebih ke banyak lari-lari ke kanan ke kiri. Oh gitu. Macet. Sampai bingung Macet, sendiri. ya. Sampai kadang-kadang salah intro ya Kang ya. Jadi sebetulnya diingetin euforia jangan terlalu kan. Oh iya Kang siap. Jadi lewat gini. intro. sebetulnya begitu dia kepilih, saya langsung lihat di IG ke belakang. Dia, oh karakter Cikin gini di panggung. Tapi akhirnya tetap Jadi- menjadi karakter dia aja. Iya, jadi Oke. wah si Cikin di panggungnya gini, kayaknya Oh, oke. lepas, saya kayak dia sering bawain grunge alternatif segala macam. Oh iya, Kin di panggung gaya lu keluarin gitu aja. Ya, akhirnya tetap dari teman-teman seniornya Iya, gitu. mensupport. Jadi Lu harus jangan- jadi diri lu gitu. Jangan kepikir, aduh lagu hidupku Nah, Rudy nyanyiin kayak gitu. Jangan seperti Jadi ini. harus keluar dari bayang-bayang. Ibaratnya Iya, saya seperti gini nih. Kin suka main ke karaoke nggak? Karaoke, nyanyi karaoke. Kalau nyanyi karaoke, lu bergaya si penyanyinya nggak? Nyanyi sendiri, we gaya orang. Bener. Jadi ini kayak ngingetin comebacknya si Linkin Park kan. Linkin Park tuh kan tidak berusaha untuk menjadi Chester gitu, Iya, si Emily ya. iya, betul. Itu bagus banget sih. Betul. Hasilnya juga berhasil sekali. Sok sekarang yang karaoke lagu lagi manggung nih ya. Iya. Kami ikut nyanyi tuh. Si penyanyi itu kan dia gaya dia sendiri nyanyi. Bener. Nggak harus si vokalisnya, oh gayanya nyanyinya segini. Enggak, betul. nyanyi natural aja. Natural Makanya aja. Kin lu nyanyi natural aja. Dan gitu. Cikin lebih nyaman dengan itu ya. Gue punya dengan itu Dan itu menjadi sesuatu yang baru di bawah warnanya di Kafein Iya, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baru lebih Dulu belum pernah ya si Kafein kalau lagi live vokalis buka baju, akhirnya mah bisa gitu. Oh, bisa buka baju. Buka baju Haredang sekarang? kan? Ya, minggir. itu lagu cinta ya. Ini kan haredang. Tapi nggak semua. Itu malah SMA di panggungnya. Iya, Jadi di panggung, dia ya. saya berusaha untuk jadi diri sendiri. Dari mulai tracking. Oke. Iya, Dari mulai Kakak lebih membebaskan. lebih sih. di panggung. Malah bagus kita sih. waktu di panggung, saya lupa pas perdana manggung, Yud, lupa itu Dari konsep di konsep di treatment ngomong nakumahanya saya tak ke di panggung teh ayo bawa terusin udah tenang ini mah. Jadi kata-katanya tuh nggak maksudnya di situ terus gitu kan. Oke. Public speaking sama si penonton tuh setiap panggung beda-beda. Oh ya udahlah tenang lah Kan nggak basic usah. dulu pernah siaran radio juga. Radio kan? ternyata Oh, di Cirebon. dulu. Oke, anak radio. Harusnya mah radionya kenceng gitu. Oke. Terus tadi kan sempat down. Iya. Ya, ngadu. Kang kumaha. Ya kan? Bener kan? Tadi sempat kayak gitu kan? Reaksi apa yang paling pedes sebenarnya yang pernah akhirnya sampai bikin sampai kayak drop gitu? Reaksi sih lebih ke physically ya, kayak body shaming ya. Lebih Body kayak, shaming. nggak cocok di vokalis nih, mukanya nggak komersil. Lebih ke apa ya? Lebih ke oh nggak ganteng nih gitu kayak. Gini-gini kan ciptaan Tuhan gitu. Ganteng Iya, betul. Makanya lu kayak perawatan. Janganlah netizen jangan sampai kayak gitulah. Yang penting makan saling support. gitu Kalau maksudnya. berbicara fisik kan lainnya ini ya maksudnya setiap vokalis punya kelebihan kekurangan sebetulnya kan. Itu aja. Kalau dari suara mah insya Allah lah. Iya. Iya kalau suara sih oke. Yang sekarang saya juga Tapi alhamdulillah pas asik nih, perdana kali Cikin. main ya. Nah, Iya, saya pengen lihat nih, bener ngebandingin gak vokalis? bener kan? Ya gini, maksudnya gini, naik di mana Cirebon ya perdana tuh ya? Iya, Cirebon. Kita main, set di mall, set. Nyanyi, penonton, vokalisnya kian, nggak balik lagi nggak. Pas panggung dia nyanyi, penonton nyanyi ikut nyanyi, oh berarti si Kafein mah lagu. gitu. Lagunya kuat, memang Lagu kuat kan banget. maksudnya, Bener. ya contohnya terus terang ya, yang punya ikon dia lebih kuat kan, Ayo, Iya, ikonik. Charlie.
Paling dia menciptakan juga kan dia. Iya, betul. Kalau nggak ada vokalis itu kayaknya Iya. wah gimana Pak. Tapi dulu pernah kafein tuh tahun baru si Ana yang main. Oh, pernah ya? Pernah nyanyi aja nggak lihat ini si Rudi. Iya, enggak. Berarti sebenarnya kan sosok Sebetulnya brand, gitu ya. brand secara bandnya itu udah kuat Iya, sebenarnya. Lagunya udah kuat. Betul. Itu sih. Kekuatan. Tinggal jalan aja sih. Siap. sebenarnya. Kayak gini aja. Jangan drop lagi ya. Enggak. Tahu lagu kafein enggak? Udah lewat ya. Udah lewat masa itu ya. Udah lewat masa itu. Tahu lagu ini enggak? Lagu kafein. Yang mana lagunya? Lagunya yang tanyain kan. Lagunya ini. Oh, itu lagu kafein. Tuh. Gitu. Iya. Tapi akhirnya sekarang ngalamin juga yang kayak Kang Yudi, Kang Benny dulu. Hmm. Jadi kalau di mall, minta foto. Oh iya. Benar. Euforianya dapat juga. Oke. alhamdulillah. Ya Atas udah nama lah. kafein. Ya gitu. lebih bagus ya sekarang anaknya udah bagus. Ngebrand brainstorm lagi. Cukup berat sih sebenarnya karena nge-branding membuat rebranding dari vokalis tuh paling susah sebenarnya karena kan orang rata-rata matanya tuh biasanya ke frontline dulu. Betul. Ya jadi saya dibanding-bandingin ya pasti wajar sih. Wajar. Ya, Apa banyak yang masalah. kejadian kayak gitu. Mental terutama untuk vokalis-vokalis Ya. yang next dari ngegantiin vokalis sebelumnya. Nah itu kan dulu Kang Rudi ya. Ya. Kang Rudi itu ada problem waktu itu. Nggak di kafein lagi. Tadi aja sama dia. Ada problem nggak sih Kang Ben? Sebetulnya ya balik ke tahun yang Pak iya rame ya.